Tahukah sobat, hanya dengan sholat 2 rakaat, Allah akan mencukupi semua kebutuhan kita dari pagi hingga petang, mendatangkan rezeki yang melimpah, menyehatkan jasmani dan rohani, serta menghapuskan dosa-dosa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat playlist dakwah yang bertakwa dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji hanya untuk Allah yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai bentuk ibadah sebagai jalan mendekatkan diri kepadanya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan yang sempurna dalam beribadah kepada Allah, yang tidak pernah meninggalkan kebaikan sedikit pun kecuali telah mengajarkannya kepada umatnya. Sholat duha dikenal sebagai sholat sunnah yang mendatangkan rezeki. Ibadah ini juga termasuk dalam salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW yang sangat dianjurkan bagi umat Islam. Keutamaan sholat duha disebutkan dalam berbagai hadis. Salah satunya riwayat Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, "Wahai anak Adam, dirikanlah sholat duha, niscaya aku akan mencukupkanmu." Dan inilah 10 keutamaan sholat duha yang harus sobat ketahui. Satu, dibangunkan istana di surga. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa sholat duha 12 rakaat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkan baginya istana dari emas di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Surga adalah harapan dan tujuan akhir bagi seluruh muslim di dunia. Hal itu bisa didapatkan salah satunya dengan melaksanakan sholat duha. Sebagaimana disebutkan hadis di atas, apabila seorang muslim melaksanakan sholat duha secara konsisten, maka Allah akan membangunkan istana dari emas baginya di surga. Melalui ini, kita bisa melihat bahwa Allah tidak hanya memberikan rezeki berupa materi, tetapi juga rezeki yang lebih besar, yakni penghargaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Sholat duha sebagai sedekah. Rasulullah SAW bersabda, setiap sendi tubuh setiap orang di antara kamu harus disedekahi pada setiap harinya. Mengucapkan 1 kali tasbih Subhanallah sama dengan 1 sedekah. 1 kali tahmid Alhamdulillah sama dengan 1 sedekah. 1 kali tahlil la ilaha illallah sama dengan 1 sedekah. 1 kali takbir Allahu Akbar sama dengan 1 sedekah. 1 kali menyeru kebaikan sama dengan 1 sedekah. Dan 1 kali mencegah kemungkaran sama dengan 1 sedekah. Semua itu dapat dicukupi dengan melaksanakan 2 rakaat sholat duha. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Hadis ini mengajarkan manusia bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab untuk beramal baik dan melaksanakan sedekah, baik itu melalui ucapan maupun tindakan. Apabila tidak bersedekah dengan materi, sholat duha bisa menjadi penggantinya. Bahkan lewat sholat duha, kita juga berkesempatan mendapat pahala yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap doa dan zikir yang dilantunkan dalam sholat kita pun akan mencegah kita dari berbuat kemungkaran. 3. Menghapus dosa-dosa. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa
yang menjaga sholat duha, maka dosa-dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi menjelaskan bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa seseorang yang menjaga atau istiqomah dalam menjalankan sholat duha. Seperti kita tahu, tantangan menjalankan sholat duha cukuplah berat. Karena sibuk dengan aktivitas harian seperti bekerja, kita seringkali melalaikannya. Namun, bila kita bisa melawannya, maka balasan Allah tak terkira, yakni mengampuni kesalahan yang telah kita perbuat. 4. Seperti terlahir kembali. Seiring bertambahnya usia kita, bertambah pula dosa-dosa yang kita catatkan. Sadar tidak sadar, banyak keputusan-keputusan dalam hidup yang kita ambil berdasarkan hawa nafsu belaka. Dengan menjalankan sholat duha secara istiqomah, kita bisa menjernihkan lagi diri kita. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang menunaikan sholat subuh, kemudian ia duduk dan tidak mengucapkan perkataan yang sia-sia, melainkan berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga menunaikan sholat duha 4 rakaat, maka dosa-dosanya akan terhapus bersih seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ia tidak punya dosa. Hadis riwayat Abu Ya'la. 5. Mendatangkan kecukupan dan keberkahan rezeki. Keutamaan sholat duha yang lainnya adalah ia menjadi pembuka rezeki bagi kita. Karena Allah berjanji menjamin kebutuhan kita mulai pagi hingga sore. Akhirnya kita akan merasa cukup dan jauh dari kesulitan. Sholat duha juga akan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bersyukur dan mengingat nikmat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, rukuklah, sholatlah, karena aku pada awal siang sholat duha 4 rakaat, maka aku akan mencukupi kebutuhanmu sampai sore hari." Hadis riwayat Imam Ahmad. 6. Pahala seperti haji dan umroh. Menjalankan rukun Islam kelima, yakni berhaji atau umroh, adalah hal yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh semua muslim. Sebab ibadah ini membutuhkan biaya yang cukup besar, fisik yang mumpuni, dan mentalitas yang kuat. Namun, kita tetap bisa mendapatkan pahalanya dengan melaksanakan sholat duha. Insya Allah, dengan konsisten menjalankan sholat duha juga, Allah mampukan kita untuk ibadah langsung ke tanah suci Mekah. Amin ya Rabbal Alamin. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian duduk zikir untuk Allah sampai matahari terbit, kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan sholat duha 2 rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umroh sepenuhnya. Hadis riwayat Tirmizi. 7. Menyehatkan fisik dan mental dan wajah lebih bercahaya. Sholat duha adalah sholat yang dilaksanakan dengan rentang waktu mulai pagi hingga menjelang siang. Ini adalah waktu terbaik bagi manusia untuk memulai aktivitas. Sholat bisa meningkatkan sirkulasi darah dan memberikan energi yang positif untuk menjalani hari. Ketika kita melakukan sholat duha, maka peredaran darah jadi semakin lancar karena kita menghirup udara di pagi hari. Kualitas udara di pagi hari juga menyehatkan kondisi jantung dan sistem pernafasan. Sholat juga membantu mengurangi stres dan kecemasan.
sehingga pikiran dan jiwa menjadi tenang karena telah terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, melakukan sholat duha membantu peregangan otot-otot yang masih kaku di pagi hari, sehingga tulang dan sendi semakin sehat. Ini tentu akan berdampak positif pada kesehatan mental kita. Dengan melaksanakan sholat duha, kita dapat merasakan manfaat spiritual dan psikologis yang mendalam. Ini berkontribusi pada kesehatan fisik dan ketenangan jiwa. Di samping itu, air wudhu yang kita siramkan ke wajah ternyata efektif untuk meningkatkan kecerahan wajah. Bila kita sudah sangat stres di pagi hari, maka tenangkan mental, hati, dan pikiran melalui sholat duha. 8. Masuk surga lewat pintu khusus. Kebahagiaan terbesar umat muslim adalah saat bisa masuk ke surganya dalam keadaan baik. Apalagi bila masuknya melalui penghargaan yang luar biasa. Sholat duha adalah bisa menjadi jalan pembuka untuk penghargaan tersebut, yakni pintu masuk khusus menuju surga. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di surga kelak terdapat pintu yang bernama Ad-Duha, dan pada hari kiamat nanti akan terdengar panggilan, di manakah orang-orang yang melanggengkan sholat duha? Ini adalah pintu kalian. Masuklah kalian dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Tabrani. 9. Tanda syukur atas nikmat Allah. Sholat duha juga disebut sholatul awabin. Sholatnya orang-orang yang banyak kembali kepada Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah menjaga sholat sunnah duha melainkan awam, orang yang kembali taat. Inilah sholat awabin. Sholat duha menjadi bentuk pengakuan bahwa nikmat yang kita rasakan sejak pagi berasal dari Allah, dan kita mengawali hari dengan memohon bimbingan serta keberkahan darinya. 10. Waktu idealnya doa terkabul. Selain sholat tahajud, salah satu keistimewaan sholat duha yakni waktu ideal doa akan terkabulkan. Seperti yang tertulis dalam Al-Quran di surat Al-Isra ayat 78, yang artinya, dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Sobat playlist dakwah yang mulia, sholat duha adalah amalan sunnah yang ringan tetapi besar pahalanya. Ia menjadi sebab dilapangkannya rezeki, diampuni dosa, serta menjadi wujud syukur seorang hamba. Rasulullah SAW dan para sahabatnya pun senantiasa menjaganya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua untuk istiqomah melaksanakan sholat duha setiap hari. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.